Hola, hola. Halo, halo guys. Halo lah. Eh, gue lihat si David sama Reza udah ngantuk nih. Tapi gue juga sebenarnya. Ya nggak, guys? Yoi. Iya, Betul. iya benar-benar. Ya, tapi mau bikin video buat kalian. Jadi, selamat datang kembali ke Park G Shots, di mana kita membahas opini pribadi tanpa data yang terbukti. Hari ini, Betul. kita ada David Gerald, ada Reza Hafiz, dan gue, Emir Setiawan. Kita akan membahas seputar bola, yaitu topik El Clasico, dan juga international break. Nah, karena ada perwakilan dari dua, gila lu ngantuk banget terus. Karena ada dua perwakilan dari Barcelona, Madrid mungkin kurang mau soalnya masih kena mental. Masih Gue cupu. akan persilakan dari Reza Hafiz dulu deh. Ya, jadi sudah dipastikan teori 4 itu sudah meninfeksi klub Real Madrid, guys. Jadi teori 4 Xavi Ball 4-0 itu sudah masuk ke pori-pori Bernabeu. Jadi kita sudah santai saja sekarang ya guys ya. Tapi ingat guys, nggak boleh sombong juga guys. Karena Madrid kalah itu Benar. juga gara-gara kesombongan Papa Ancelotti. Jadi ya intinya ya sebenarnya pertama Ancelotti malah nyoba-nyoba taktik ke Barca karena Barca itu bukan tandingannya katanya kan. Kedua udah ngeremehin dari awal juga. Ketiga sudah bilang banyak teori lah katanya Benzema nggak main lah atau anything else. Jadi ya intinya kalahnya banyak faktor sih karena mental juga, karena udah ketinggalan juga poinnya, terus faktor pressure dari Barca yang nggak pernah berhenti-berhenti dan faktor dari decul-decul di sana mungkin. Ya itu aja sih guys. Awalnya gue emang udah optimis menang ya, karena gue juga udah memberi tantangan gue bakalan kayak di Indomaret ya kalau misalkan Barcelona kalah. Tapi gue berprediksi kalau misalkan Barcelona itu bakalan menang tipis, kayak contohnya 3-2 atau 2-1. Nah Tapi ya pas sama gue tuh. lihat formasi Real Madrid yang nggak jelas itu, gue udah mulai, wah kenapa nih Madrid nih kok tumben-tumbenan kayak gini mainnya ya. Barca ngepres terus ya, Barca ngepres, akhirnya gol pertama Aubameyang, kedua siapa ya lupa gue, Araujo, baru pas babak kedua juga baru mulai, belum ada 2 menit langsung kebobolan lagi, dan gue udah yakin tuh pasti akan ada terjadi pembantaian di situ. Soalnya dari permainan Real Madrid ini nggak jelas banget ya, padahal di bench ada Luka Jovic malah nggak dimainin ya, Gareth Bale juga masih ada padahal loh. Iya nggak Tapi dimainin ya juga. Ancelotti ya menurut gue kurang banyak ini ya. Iya, kurang banyak mempercayai pemainnya semua lah. Gue mau ngomongin juga tentang yang momen-momennya juga seperti taktiknya juga. Dan gue lihat soalnya taktiknya itu Luka Modric jadi striker. Nah pertanyaannya itu kan mungkin gimana kayak rotasi sih rotasi, tetapi nggak gitu juga ya nggak guys? Rotasinya Ya benar-benar, gue setuju. Terlalu maksain aja sih. ya, dan kayak David Gerrard bilang Iya, itu masih ada striker juga kayak Gareth Bale. Gareth Bale seharusnya mungkin menurut gue bisa dimainin, mungkin dia bisa mencetak gol lebih lah, mungkin mengasih Barcelona tantangan. Dan gue juga mau ada tanggapan nih tentang kalian nih di momen saat Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol itu. Pertama, apakah itu offside? Dan kedua, gimana tanggapan kalian tentang selebrasinya tersebut? Siapa dulu? Silakan. Siapa dulu? duluan. Gerard lu duluan deh. Kira dulu deh. Gol pertama ya? Bukan. Gol yang offside, yang ada VAR itu maksud gue. Oh, itu nggak offside, jelas gue lihat itu nggak offside kok. Itu nggak offside. Sorry. Itu menurut gue nggak offside karena gue udah yakin banget pas kita di grup WA juga kita udah pada rusuh kan. Menurut gue itu nggak offside ya. Iya, gue lihat di grup WA. Jadi ya pas selebrasinya gue lupa ya. Selebrasi apa deh? Selebrasinya itu yang kayak Goku itu ya? Dragon Ball. Gimana tuh? Oh, yang Dragon Ball gini ya? Ya, yang Dragon Ball.
Ya gue karena nggak pernah nonton Dragon Ball ya, jadi gue nggak no comment lah, gue nggak ngerti apa-apa ya. Ya, oke. Dan Reza, tanggapan? Tanggapan gue, kalau pertama sih pikir gue fix offside. Ternyata pas diulang lagi, ternyata udah ada Mas Pur duluan ya. Jadi nggak offside. Pas di VR image kan juga udah onside, ternyata nggak offside. Udah ada garis-garisnya gitu. Pas dilihat garis-garisnya kan kelihatan tuh kalau misalkan offside atau enggak. Even sebahu aja kayak gini kelihatan kan udah offside atau enggak. Ternyata masih jauh kayak 3-4 cm lah. Kalau yang pertama ya jelas gol. Terus kalau misalkan selebrasinya BTS aja sih di corner dekat para demit. Lagi kayak gini golin abis jungkir balik ya jadi tengah lah ya guys ya, jadi tengah semua ya jadi demit ya, jadi termasuk BTS lah ya. Apalagi kalau 5 ya Harusnya tuh ya, menurut gua BTS sih ya. Kalau misalnya BTS 5 keren banget sih. Iya. 5 wah gila, iconic moment langsung. 5 kan langsung Gerard Pique itu ya nggak sih? Iya langsung. Iya, makanya gue udah berharap banget tuh. Kan Barca kalau udah 3 udah 4 cukup. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke. Gue lanjut ke topik selanjutnya. Tapi sebelum itu, gue lihat dalam match tersebut Lucas Vazquez. Kalian kalau lihat Lucas Vazquez kan bikin skill gitu kan. Nah tapi bikin skillnya itu pas udah 4-0. Jadi not worth it juga. Ini jadi agak berguna juga ya. Iya, berguna maksud gue tuh. Kena kartu kuning lagi deh. Hah? Iya, dia kena kartu kuning, tapi gue lupa itu kejadiannya pas kapan. Pokoknya dia kena kartu kuning. International break. Kita akan mulai dengan match Wales lawan Austria. Di Wales lawan Austria menurut gue itu di momen dimana Gareth Bale beneran bersinar. Soalnya di Madrid kan nggak dimainin terus, dan di Wales dia dimainin. Soalnya kan nggak ada yang lain. Jujur guys, nggak ada yang lain selain Gareth Bale di Wales. Golin 2 kali lagi ya guys. Iya, nggak ada lagi. Bener. 2 kali. Dia brace loh. Yoi. Dan makanya itu tanda Ancelotti untuk memainkan Gareth Bale. Soalnya tanpa Gareth Bale, kalian juga nggak ada gol-gol ikonik kan? Yang kayak lawan Liverpool di final UCL. Dan juga ya mainin Gareth Bale lah. Benzema kan nggak ada gantiin Gareth Bale lah, itu maksud gue. Kalau dari kalian? Iyalah, Gareth Bale menurut gue masih layak lah dimainin. Jadi mungkin dimainin dari bench saya masih layak banget ya. Bisa jadi super sub juga ya. Karena dia udah menunjukkan kelas dia pas lawan Austria, dan itu menurut gua Ancelotti wajib banget mainin dia sih. Orang fans Barca juga setuju. Dan kalau misalnya fans Barca yang satu lagi gimana? Valid. Nah, bener. Ya kalau misalkan kayak gitu ya udah dibuktiin golin 2 kali. Iya, digolin 2 kali, bukan ngangkat tim ya guys ya, ngangkat negara guys. Maaf guys. Revisi guys. Bukan ngangkat. Ya udah ada proofnya kayak gitu, maksudnya udah masih dalam arti ya, walaupun dia kan udah lama nih nggak di Madrid tuh, di bench aja. Kalau misalkan di negaranya kan waktu di timnasnya dia dari segi short pass oke. Dari segi communication with team oke. Dan dari segi dribbling lari masih oke. Kan biasanya kalau misalkan ya latihannya tapi nggak main langsung sama lawan gitu kan beda ya. Jadi pas lawannya ini bukan klub, lawannya negara, Piala Dunia lagi, udah nge-carry 2 gol, menurut gue apa sih yang gak worth it? Menurut gue ya harusnya sering dimainin aja sih. Apalagi kalau misalkan di Madrid tuh udah ada Vinicius, udah ada Benzema, ditambah Bale lah, itu bagus sih. Tapi gue nggak tahu, balik lagi ke Ancelotti. Mungkin dia mau seperti Koeman, nggak tahu juga deh. Atau mungkin Ancelotti cuma mau lihat modal ganteng doang, enggak? Anjay. Kan Vinicius minta saran sama Safi. Oke,
tanggapan terakhir lagi. Topik terakhir yaitu gue bisa sih bahasin, sebelum itu gue bisa bahasin juga Portugal, tetapi Portugal kita nggak ada yang ngefans juga, dan itu kurang big lah. Jadi yang bakal gue bahasin sekarang adalah Italia lawan North Macedonia. Italia sudah kedua kalinya mereka tidak masuk Piala Dunia, dan gue agak sedih sih, soalnya kan bukan sedih apa sih, kayak kecewa gitu, soalnya mereka kan udah menang Euro 2020, Donnarumma kan menjadi kiper yang terbaik di dalam turnamen tersebut, dan sama halnya juga pemain-pemainnya juga pas itu bagus, kayak Chiesa, Chiellini, ya Chiesa bagus, di Verratti lah, dan lain-lainnya itu mereka bagus di Euro, tetapi saat di Piala Dunia qualification dan ya bisa dilihat mereka tidak bagus. Padahal possession-nya aja udah lebih banyak. Possession-nya lebih banyak benar. Habis itu shooting on targetnya lebih banyak. Dan lain-lainnya itu mereka mendominasi game tersebut tetapi tidak bisa eksekusi. Iya, di sini juga pas akurasi 83%, tapi North Macedonia 72%. Oh iya, walaupun shotnya kan berapa tuh? 3 atau apa? Shotnya Italia 32 guys. Iya, shot on targetnya 5. Italinya 32, tapi si Macedonia tuh shot on target. Sayang banget, lebih nyesek lagi ini sih Mir. Sekedar info ya guys. Apa? Menit terakhir ya golnya 92. Sebagai fans Barca sering mengalami. Iya, sering banget itu. Gak enak banget rasanya pasti. Mungkin dengan cederanya Chiesa bikin permainan mereka menurun ya. Iya kali ya, benar. Chiesa kan karena cedera dia 8 bulan atau berapa bulan, semusim dah pokoknya. Ya, semoga Chiesa sembuh lebih cepat, dan untuk Italia tunggu 4 tahun lagi ya. Iya. 4 tahun lagi, 4 tahun. Anjir. Ya kan emang 4 tahun. Jadi ya mau gimana lagi? Itu sih tunggu bangkotan dulu. Gue udah lulus tuh. Iya. Gue mau udah kuliah pas tahun 2026. Reza juga. 2026 anjir. Iya. Udah pemilu tuh. Waduh. Jangan sampai gitu dong. Oke. Udah nikah. Wah. Oke lah. Aduh. Kita akan banget ya. Iya, cepet ya. Tapi kita akan mengakhiri topiknya hari ini. Yes. Semoga topik ini mungkin agak pendek, soalnya kita udah ngantuk guys. Terima kasih sudah menonton video capek kita hari ini. Dan ini sorry juga gue dari tadi sendal terus, soalnya gue ini nasi gorengnya enak banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.